Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pagi Pak, Semoga sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik semua ya. Eh, Sebelum dimulainya pembelajaran pada pagi hari ini, boleh sebagai ketua kelas Ahmad Noval untuk membaca doa terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat Ahmad Noval telah memimpin doa pada pertemuan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Eh, Boleh kalau namanya saya panggil, kalian jawab dengan perasaan kalian saat ini. Atau mungkin karena ini dengan tema Pildun, boleh sekalian nyebut negara favorit lah. Contoh, misal saya sendiri ya, Randi Zahran gitu. Portugal Pak, nah itu buat nanda keakdiran gitu. Nah kalau yang diem aja berarti emang nggak hadir mungkin. Oke, buat nama pertama Andre Prayoga Mardian, Hadir Indonesia. Indonesia. Oke, Indonesia Indonesia cuman nggak masuk mimpi ya, Pildun, Pak. cuman mimpi ya. Oke, lanjut Ahmad Noval. Portugal Pak, jelas. Oh, siap, Bang Dodo Lover. Siap. Boleh dilanjut buat Ahmad Zuan Pratama, Hadir, Pak. Argentina, Famos. Argentina. Oh, yang kemarin kesusahan lawan Dokter Kongo ya? Cape Verde, Pak. Oh iya, sorry. Capek Verde. Oke. Dan terakhir, Ade Nurali Pratama. Sakit Pak, Oh, innalillahi. Sakit apa, Ade? meriang 2 hari Pak. Oh, meriang 2 hari. Kita doakan semoga teman kita Ade Nurali Pratama penyakitnya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan materi tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Oke, kita next slide. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu, yang pertama itu sebelum kita masuk pembahasan ya, eh, Bapak mau disclaimer dulu, karena ini materinya menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba, tetapi pada pagi hari ini kita fokuskin dulu untuk menghindari minuman kerasnya. Mungkin di lain waktu kita bisa untuk membahas perkelahian pelajar sama narkoba juga ya. Dan untuk tujuan pelajaran pada pagi hari ini itu, yang pertama ada memahami pengertian minuman keras, lalu ada mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman keras, lalu memahami hukum minuman keras menurut Islam, dan juga menumbuhkan sikap cinta damai, disiplin, dan tanggung jawab, serta menghindari pergaulan yang membawa pengaruh buruk. Sebelumnya, Bapak mau nanya, apakah teman-teman di sini pernah mendengar kisah seorang ahli ibadah bernama Barseso atau Barsisa? Ada yang pernah dengar? Atau mungkin pernah baca-baca ceritanya? Apa, Pak? Cerita seorang ahli ibadah bernama Barseso. Pernah Pak, dikit Oh, doang tapi Pak, dikit. Oh iya, yang Barseso, yang orang ini itu
ahli ibadah, rajin sholat dan lain-lain, tetapi Kecanduan dia minuman keras bukan? nah karena meminum minuman keras, dia jadi melakukan maksiat yang lain gitu, membunuh orang, memperkosa dan lain-lain. Itu adalah efek dari eh, dampak negatif gitu dari meminum homer atau minuman keras atau yang memabukkan. Mungkin bisa diambil dari kisah Barseso tadi ya. Oke, kita next slide. Nah, untuk materi kita masuk ke materi yaitu definisi dari homer. Homer adalah segala jenis minuman yang memabukkan sehingga dapat menghilangkan akal sehat dan kesadaran seseorang. Contohnya homer itu yang pertama ada alkohol, lalu ada bir, ada wine, ada vodka, ada tuak, dan minuman hasil fermentasi lainnya. Dalam Islam, semua yang memabukkan termasuk khamr dan hukumnya haram. Jadi selain contoh-contoh di atas tadi, selain alkohol, bir, wine, vodka, tuak, nah itu ada misal minuman hasil fermentasi, misal fermentasi tape gitu. Itu kalau difermentasi lama-lama itu bisa bikin memabukkan gitu. Nah, itu juga termasuk dari pengertian khamr. Jadi definisi khamr itu segala yang memabukkan aslinya. Tetapi yang mungkin yang lebih jelasnya itu yang kita tahu mungkin ada alkohol, ada bir, ada wine, ada vodka, tuak dan minuman fermentasi gitu. Bisa jadi gitu misal kalian minum kayak air yang nggak tahu gitu, mungkin air yang genangan gitu, yang udah lama tuh misal kalian minum atau mungkin dimasukin kayak obat nyamuk apa gitu, itu kan intinya bisa membuat kalian teler atau pusing gitu. Itu intinya itu minuman yang memabukkan. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada dalil larangan khamar. Baik, buat dalilnya mungkin Bapak baca sendiri ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan wajtanibuhu la'annakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 10. Jadi dari ayat ini dapat dipahami bahwa Islam itu tidak hanya melarang meminumnya, tetapi eh, melarang umatnya untuk menjauhi segala hal yang dapat membawa kepada kebiasaan tersebut, yaitu minum-minuman khamar. Oke, di next slide. Nah, untuk selanjutnya itu ada dampak dari minum khamar. Nah, sebelum ini Bapak mau ngasih tahu dulu untuk bagian kiri itu efeknya untuk badan. Sedangkan untuk bagian kanan itu untuk efeknya terhadap sosial. Nah, yang efek yang pertama dari kiri, yang pertama itu ada merusak hati dan otak. Tentu meminum minuman yang memabukkan dapat merusak organ tubuh seperti hati dan otak. Yang kedua, dapat menurunkan daya ingat dan konsentrasi. Ini berkesinambungan antara dampak satu dan kedua. Dengan rusaknya hati dan otak, tentu akan membuat tubuh kita menurun daya ingat dan konsentrasinya. Lalu yang ketiga itu ada menyebabkan ketergantungan. Alkohol itu sifatnya itu seperti rokok. Jadi ketika sekali kita nyoba-nyoba gitu, lama-lama akan ketagihan dan juga
Seperti kalau misalnya yang udah parah gitu, pencandu pecandu minuman keras gitu. Mungkin sewaktu-waktu bahkan tubuh ini bisa mengalami sakau gitu karena sudah lama tidak meminum minuman keras. Jadi itu dampak buat tubuh itu ada tiga. Sedangkan untuk dampak sosialnya itu ada tiga juga. Yang pertama itu lebih sulit mengendalikan emosi dan lebih cenderung mudah melakukan tindakan kriminal. Dan dari dua dampak meminum khamr tadi itu dapat menimbulkan dampak yang paling parah, yaitu merusak hubungan dengan keluarga maupun teman. Jadi dampaknya bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar atau sosial atau masyarakat sekitar. Nah, cara menghindari hammer itu ada 5. Mungkin selebihnya ada, tetapi yang cara efektif yang Bapak ajarkan ada 5. Yang pertama itu agar mendekatkan diri kepada Allah, agar iman kita semakin kuat. Lalu yang kedua, memilih teman yang membawa pengaruh positif. Jadi contohnya ketika kita berteman dengan tukang sampah, maka akan tercium juga bau dari sampah tersebut. Tetapi ketika kita berteman dengan minyak wangi, tukang minyak wangi, tentu kita juga kan tercium wangi dari minyak tersebut. Nah, itu salah satu cara. Yang kedua, lalu yang ketiga, mengisi kegiatan yang bermanfaat. Keempat, berani menolak ajakan yang buruk. Dan cara menghindari terakhir itu memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang jelas, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Baik, eh, kita akan masuk ke sesi studi kasus. Pertanyaannya, studi kasus ini yang pertama itu Andi mulai bergaul dengan teman yang sering berkumpul hingga larut malam. Karena ingin diterima dalam kelompoknya, ia akhirnya mencoba minuman keras. Setelah itu, Andi sering terlambat sekolah, sulit berkonsentrasi, dan mudah marah. Nah, pertanyaan diskusinya itu ada 3. Ada apa dampak negatif yang dimiliki Andi, lalu apa yang kalian lakukan jika menjadi teman Andi. Yang ketiga itu bagaimana cara agar pelajar tidak mudah terpengaruh ajakan negatif dari teman sebaya. Mungkin sebelum menjawab ini, Bapak akan bagi kalian itu 2 kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama itu dari Ahmad Zuan, lalu yang kelompok kedua itu Andre Prayoga Mardian. Nah, buat diskusinya Bapak akan beri waktu sekitar 2 sampai 3 menit. Boleh kalian diskusikan terlebih dahulu. Baik, Pak.
Tes, tes. Baik, untuk kedua kelompok, apakah sudah menemukan jawabannya? Saya kelompok 1 sudah, Pak. Boleh dari kelompok 1, Ahmad Sulan Pratama. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 akan menjawab 2 soal. Oke, yang pertama nomor 1 dulu nih. Pertanyaannya, apa dampak negatif yang dialami Andi? Jawaban dari kami kelompok 1 yaitu Andi itu sering terlambat datang ke sekolah, terus juga sulit berkonsentrasi saat belajar, kemudian Andi juga mudah marah dan emosinya tidak stabil, terus juga Andi prestasi belajarnya bisa menurun, terus berisiko menjadi kecanduan minuman keras. Terus juga hubungan Andi dengan keluarga dan teman bisa menjadi buruk. Terus yang kedua, pertanyaannya apa yang akan kalian lakukan jika menjadi temannya Andi? Nah, dari kami kelompok 1 menjawab, kami ketika menjadi temannya Andi, kami akan menasihati Andi dengan baik. Terus juga kami akan mengajak Andi berhenti mengonsumsi minuman keras dan mengajak Andi mengikuti kegiatan yang positif seperti olahraga, organisasi, atau kegiatan keagamaan. Terus kami pribadi merasa kelompok 1 tidak ikut-ikutan nih mencoba minuman keras seperti Andi. Terus juga jika kondisinya sudah serius, kami kelompok 1 itu mengajak Andi berkonsultasi kepada guru BK atau orang tuanya, Pak. Begitu, Pak. Baik, jawabannya cukup jelas ya. Dari kelompok 1, perwakilannya Ahmad Sulan Pratama. Sangat bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Boleh dilanjut untuk kelompok 2. Apakah sudah siap dengan jawaban soal nomor 3? Sudah, Pak. Baik, silakan kelompok 2. Soal yang ketiga, bagaimana cara agar pelajar tidak mudah terpengaruh ajakan negatif dari teman sebaya? Caranya yang pertama, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dua, memilih teman yang baik dan membawa pengaruh positif. Tiga, berani mengatakan tidak terhadap ajakan yang buruk. Empat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang jelas sehingga tidak mudah terbawa arus pergaulan. Baik, jawabannya cukup jelas dan juga sangat bagus. Terima kasih buat kelompok 2 dan juga kelompok 1 yang telah menjawab jawaban dari studi kasus pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Mungkin untuk menyingkat waktu, kesimpulannya akan dibaca oleh Bapak sendiri. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini itu yaitu minum minuman keras atau khamar merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam karena dapat menghilangkan akal sehat, merusak kesehatan fisik, uh, dan juga merusak mental serta menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, setiap pelajar harus mampu menjaga diri sendiri dari pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak sehat dengan memperkuat keimanan, memilih teman yang baik, serta mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik, karena dirasa pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup, dan untuk evaluasi pembelajarannya mungkin Bapak akan mengirim link Gform ya, soal 10 soal nanti kalian bisa kerjakan sendiri, deadline-nya itu sebelum pembelajaran besok. Oke, Bapak akan kirim linknya nanti. Oke, Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai.
Semoga materi yang kita pelajari ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi pengingat bagi kita semua agar menjauhi minuman keras dan pergaulan yang buruk. Kita bisa mengambil contoh seorang Barseso yang tadinya seorang ahli ibadah, lalu karena meremehkan khamar dibanding maksiat lainnya seperti membunuh, memperkosa, dan beliau si Barseso ini malah memilih khamar, merendahkan dosa dari khamar dan efeknya sehingga Barseso ini mengambil dosa yang lainnya juga seperti membunuh dan juga memperkosa, dan itu adalah efek yang lebih parah dibanding hanya satu dari perbuatan dosa tersebut. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak. Baik, terima kasih.